Siapa yang di sini sama kayak aku? Ngerasa kalau pendidikan itu bukan cuma soal masuk sekolah, belajar di kelas, terus lulus. Ada banyak orang di luar sana yang berjuang biar anak-anak Indonesia bisa dapat pendidikan yang layak. Dan itu bukan cuma di kota-kota besar aja, tapi juga di pelosok negeri. Nah, sebelumnya kita membahas bidang kesehatan. Kali ini bersama aku Ayuandira dari Astra Youth Squad, kita bakal bahas penerima apresiasi 1 Indonesia Awards di bidang pendidikan. Karena percaya deh, pendidikan itu kunci buat masa depan. Jadi, 1 Indonesia Awards adalah apresiasi dari Astra buat anak-anak muda yang udah bikin perubahan positif di masyarakat. Tahun ini temanya Satukan Gerak Terus Berdampak. Kenapa? Karena perubahan itu nggak bisa sendirian. Harus bareng-bareng biar efeknya makin besar. Dan sekarang kita masuk ke 3 sosok inspiratif yang sudah memberikan kontribusi di berbagai daerah untuk bidang pendidikan. Pertama ada Hana Maulida dari Serang, Banten. Dia sadar kalau pendidikan itu nggak cuma soal akademik, tetapi juga soal perlindungan anak. Makanya dia bikin gerakan Kakak Aman Indonesia yang ngajarin anak-anak TK dan SD cara melindungi diri dari kekerasan seksual. Serem, iya, tapi ini kenyataan guys. Di tahun 2023 aja ada 18.000 kasus kekerasan anak dan 11.000-nya itu kekerasan seksual. Hana dan timnya nggak tinggal diam. Mereka bikin modul edukasi yang fun dari dongeng, permainan, sampai poster menarik buat ngajarin anak-anak tentang batasan tubuh mereka. Biar mereka bisa bilang stop kalau ada yang nggak beres. Dan ini bukan cuma buat anak-anak loh. Kakak Aman Indonesia juga ngajarin guru dan orang tua biar semuanya sadar kalau pendidikan seksual itu penting dan bukan hal tabu. Karena kalau bukan kita yang jagain generasi masa depan, siapa lagi? Oke, sekarang kita terbang ke Papua Selatan, ke sebuah kampung terpencil di Kabupaten Mapi. Di sana ada seorang guru luar biasa bernama Diana Kristiana Da Costa Ati. Dia daftar jadi guru penggerak daerah terpencil dan dapat tugas di SD Negeri Ati. Kalian tahu nggak, pas dia pertama kali datang, banyak anak yang bahkan nggak bisa baca dan nulis. Bukan karena mereka nggak mau belajar, tapi karena gurunya jarang datang dan sekolahnya nggak berjalan dengan baik. Diana dan 2 rekannya nggak nyerah. Mereka ngajarin anak-anak dari nol, benar-benar dari dasar, dan hasilnya anak-anak kampung Ati yang tadinya kesulitan sekarang bisa baca, nulis, bahkan melanjutkan sekolah ke SMP. Gimana nggak terharu? Kadang kita suka ngeluh kalau sinyal kita lemot, tapi di sana anak-anak harus jalan jauh, bahkan belajar di kondisi serba terbatas cuma buat dapat pendidikan. Dari Papua Selatan kita ke Papua Barat. Di sana ada Brisco Jordi Dudi Padatu, anak muda yang ngeh bahwa masalah pendidikan di Papua itu lebih dari sekedar sekolah ada atau enggak. Dia lihat bahwa banyak anak di daerahnya nggak punya akses ke literasi yang layak. Makanya dia bikin Papua Future Project atau PFP di tahun 2021. Tujuannya bantu anak-anak Papua belajar baca dan dapat akses ke buku-buku bacaan yang berkualitas. Moto mereka simple, every child matters. Karena nggak peduli di mana mereka tinggal, setiap anak punya hak buat dapat pendidikan yang bagus. Brisco dan timnya ngajarin anak-anak baca, tulis, dan ngumpulin donasi buku buat anak-anak di daerah tertinggal. Kebayang gak sih, di era digital ini masih ada banyak anak yang bahkan belum pernah pegang buku yang layak. 3 orang, 3 cerita, tapi 1 tujuan. Memastikan anak-anak Indonesia dapat pendidikan yang layak. Mereka nunjukin ke kita kalau perubahan itu bisa dimulai dari mana aja. Dari hal sekecil ngajarin baca sampai bikin gerakan besar buat perlindungan anak. Jadi pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita lakukan buat ikut berkontribusi? Karena seperti yang dibilang di 1 Indonesia Awards, satukan gerak, terus berdampak, jangan cuma jadi penonton. Ayo kita ikut gerak bareng dengan mengirimkan ide atau program kalian
mulai dari 28 Februari sampai dengan 28 Juli 2025. Daftarkan dirimu atau orang hebat di sekitarmu. Dan buat para penerima apresiasi 1 Indonesia Awards akan dapat dana bantuan kegiatan senilai 65 juta rupiah. Pembinaan plus kesempatan buat kolaborasi di Kampung Berseri Astra atau Desa Sejahtera Astra. Mau info lengkap soal 1 Indonesia Awards ke-16 tahun 2025? Kalian bisa cek di astra.co.id dan media sosial resmi Astra di bawah ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya di mana kita bakal ngobrolin pejuang di bidang lingkungan. Stay tune dan terus jadi bagian dari perubahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys!